Empat. Ya, akhirnya terakhir Habaib dipercaya sama umat. Kenapa sih dipercaya? Kenapa sih dipercaya umat? Karena mereka turunan Nabi. Kalau begitu, bikin saja berita di tengah masyarakat bahwa mereka Habib palsu. Mereka bukan turunan Nabi. Tujuan mereka takut menghukum Habaib, takut menghukum kiai. Akal-akalnya. Ini operasi intelijen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat 930 TV dimanapun juga berada. Kembali viral pernyataan Kang Rizik Sihab dan ini direaksi oleh beberapa YouTuber, termasuk channel Gus Aziz Jasuli yang ada di Banten. Itu sudah meng-up juga dan bahkan di dalam channel itu kita melihat bagaimana Kiai Haji Raden Yusuf Mubarak itu kemudian tertawa terpingkal-pingkal ya melihat video daripada Bung Rizik Sihab ini yang menuding bahwa apa yang terjadi hari ini terkait dengan nasib mereka itu adalah merupakan operasi intelijen. Nah, sebelum kita mau reaksi bagaimana sesungguhnya tuduhan-tuduhan Bung Rizik Sihab itu, coba kita simak dulu bagaimana reaksi daripada Kiai Yusuf Mubarak ya mendengar ocehan daripada Bung Rizik Sihab. Akan Rizik. Gua tahu lu dibayar, gua tahu lu dibayar. Ini kan operasi intelijen, saudara. Operasi intelijen yang didukung oleh oligarki busuk. Oligarki. Melihat Kiai dan Habaib ancaman. Ini nggak boleh dibiarkan. Ini nggak boleh bersatu, nggak bersatu teman-teman. Waduh, analisanya berat amat. Percaya sama kiai-kiai. Disebarlah berita-berita. Kiai busuk, di pondok pesantren banyak LGBT, di pondok pesantren banyak hubungan begitu. Untuk pesantren supaya orang nggak masuk pesantren, saudara. Gitu. Masa? Gimana? Untuk habaibnya, saudara. Untuk habaibnya sudah difitnah macam-macam, nggak mempan. Ya, akhirnya terakhir Habaib dipercaya sama umat. Kenapa sih dipercaya? Kenapa sih dipercaya umat? Karena mereka turunan Nabi. Kalau begitu, bikin saja berita di tengah masyarakat bahwa mereka Habib palsu. Mereka bukan turunan Nabi. Tujuan mereka takut menghukum Habaib, takut menghukum kiai. Akal-akalnya. Ini operasi intelijen. Sebelum si brengsek. Operasi intelijen. Waduh, ya udah brengsek. Tahu gak si brengsek? Aduh, nggak tahu. Hari istilahnya cakep-cakep. Ada kunyuk, ada brengsek. Kira-kira jelas gak? Saya tanya, kalau kiai dan habaib diadu domba bahaya tidak? Bahaya tidak? Siapa yang adu domba? Nah sekarang kelompok ini bayar orang. Yang iri dengki dengan habaib. Waduh. Yang benci kepada habaib dibayar. Fitnah lagi aja. Duit dibayar. Yang dendam dengan kiai. Siapa yang bayar? Siapa yang dibayar? Kapan? Mengganyang habaib kiai. Waduh. Ngajar. Atau masih tahu Habib Rizik jangan kepancing. Saya jawab, saya kalau dipancing bukan umpannya yang saya makan, pancingan sama orang-orangnya gue makan juga. Jago. Kita nggak tahu. Siapa jago. Pantas saja di dalam judulnya ini video yang di-up oleh Gus Aziz Jasuli ya, bahwa Habib Rizik ini diduga depresi. Dan kira-kira ya, ini kalau kita mau serius, tuduhan Kang Rizik Sihab terhadap orang-orang yang speak up hari ini soal nasabnya, bahwa mereka ini adalah orang-orang yang sengaja didesain oleh intelijen. Bagaimana kalau hal tersebut dibalik?
Misalnya kelompok Rizik Sihab ini kita tuduh bahwa mereka ini adalah orang-orang yang dipekerjakan oleh badan intelijen dari salah satu negara di luar Indonesia. Dan itu bisa saja terjadi. Dan kenapa alibi itu menjadi kuat buat saya ya? Karena berkali-kali gerombolan ini semua berbuat ulah, tetapi seolah-olah posisinya itu sangat kuat, sangat susah disentuh hukum. Bagaimana misalnya hujatan-hujatannya, bagaimana misalnya perimingan-perimingannya terhadap pemerintah, bagaimana misalnya dia melakukan caci maki terhadap Pak Jokowi, seorang pemimpin yang saya kira di dalam undang-undang jelas bagaimana kehormatan seorang pemimpin negara yang merupakan simbol negara. Tetapi semua hal itu tidak pernah sekalipun mereka-mereka ini diproses terkait dengan hal itu. Jadi memang indikasinya cukup kuat ya bahwa mereka ini di backup oleh satu kekuatan besar. Dan biasanya orang yang menuduh demikian itu kan dia ada dalam pusaran itu. Itu yang kita tahu selama ini bahwa kadang-kadang karena dia tahu sesuatu itu, jadi istilahnya lempar batu sembunyi tangan. Dan itulah yang terjadi sebenarnya pada Kang Rizik ini. Jadi dia yang dipekerjakan oleh Badan Intelijen Luar Negeri lalu menuduh Badan Intelijen Dalam Negeri melakukan operasi terhadap mereka. Fakta-fakta bahwa mereka selama ini brutal di dalam membuat pernyataan-pernyataan di media sosial, saya kira juga itu kan sudah beredar luas. Oleh karena itu saya berharap sebenarnya semua teman-teman, sahabat-sahabat yang ada di luar sana, baik yang pencinta atau muhibbing, agar kembalilah sadar. Jangan mudah diprovokasi oleh mereka. Apa yang disampaikan oleh Kiai Imad adalah sebuah diskursus keilmuan yang saya kira memang tidak bisa dihadapi dengan gaya-gaya premang. Harus dihadapi juga dengan cara-cara yang intelektual. Hadirkan misalnya data-data pembanding, manuskrip. Saya kira tidak ada masalah kan. Kalau memang itu ada, ya jadi soal kalau itu memang tidak ada maka pasti ujung-ujungnya seperti orang stres, marah-marah karena tidak ada hal yang bisa dilakukan kecuali itu. Moduding sana sini, mengatai orang dakjal, iblis. Sebatas itu yang bisa dilakukan. Nah, karena itulah sekali lagi ini membutuhkan kesadaran semua pihak. Saya kira orang yang ada di barisan Kiai Imad juga ya harus menyampaikan betul-betul dengan fakta-fakta real, jangan dilebih-lebihkan lah. Jangan di framing seolah-olah bahwa pasukan Kiai Imad ini adalah orang-orang yang tidak berpengetahuan karena Kiai Imad sangat runut bagaimana kritikannya terhadap naskah Pelamba Alawi ini betul-betul bersandar pada hasil penelitian ditunjang dengan data-data yang konkret. Jadi itu jangan sampai tercidrai ya. Saya kira itu yang saya sampaikan kepada sahabat-sahabat semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.